Kali ini saya akan bicara tentang dua orang hebat, Denny Siregar dan Dr. Lee Darmawan. Yang pertama adalah Denny, host Cokro TV yang videonya paling banyak ditonton. Saya nggak berani bilang bahwa dia sahabat saya. Kalau saya bilang dia sahabat saya takut dia akan bilang, siapa lu? Itu bercanda ya. Tentu Denny nggak begitu. Tapi serius, Denny dan saya baru kerja bareng dalam 2 tahun terakhir. Saya memang sudah mengenalnya sejak Pilkada DKI 2016 sebagai sesama pendukung Ahok. Tapi kemudian kami hanya saling mengenal dari jauh. Sampai akhirnya kami bertemu di Cokro TV. Dia salah seorang pendiri Cokro TV sekaligus host. Kalau saya cuma host. Dan hubungan kami sebenarnya lebih bersifat profesional. Saya belum pernah bertemu dengan keluarga Denny yang ada jauh di Surabaya dan dia tidak pernah bertemu dengan keluarga saya. Jadi saya belum berani menyebutnya sebagai sahabat. Tapi saya menaruh hormat yang dalam dan mengagumi dia yang usianya jauh di bawah saya. Anyway, saya tentu tidak ingin bicara soal saya dan dia di video. Saya ingin menyebut tentang hal mengagumkan yang dia lakukan. Dia baru saja menggalang dana untuk membantu rumah sakit apung. Dan dari aksinya itu ia berhasil mengumpulkan dana sampai 30 miliar rupiah. Tentu dia tidak kerja sendiri, tapi dialah yang berinisiatif. Dialah yang mengumumkannya dan mengimbau orang untuk menyumbangkan uang. Bagi yang belum kenal, Rumah Sakit Apung adalah sebuah rumah sakit yang berada di sebuah kapal yang bertujuan melayani pasien di pulau-pulau terluar, terpencil, tertinggal. Yang mendirikan dan mengoperasikannya adalah Dr. Lee Darmawan dan teman-temannya di lembaga nirlaba bernama Dr. Share. Rumah sakit apung ini berlayar dari satu daerah ke daerah lainnya untuk menemui rakyat yang selama ini lazim tak punya akses atas pelayanan kesehatan yang memadai. Denny melakukan pengumpulan dana sekitar tanggal 21 Juni yang lalu setelah ia mendengar bahwa rumah sakit apung tersebut karam di Teluk Sape, Nusa Tenggara Barat. Denny nggak punya hubungan apa-apa dengan Dr. Lee. Dia hanya bersimpati dengan apa yang dilakukan sang dokter luar biasa. Karena itulah Denny memanfaatkan segenap media sosialnya untuk memobilisasi bantuan dana. Uang tidak dikirimkan ke rekening pribadi Denny, tapi ke rekening Yayasan Dokter Peduli. Bantuan pun mengucur. Jumlah sumbangan beragam, ada yang Rp50.000 sampai Rp1 miliar. Denny semula hanya memperkirakan bisa mengumpulkan dana sekitar Rp3 miliar. Tapi para malaikat tampaknya turun tangan. Hanya dalam waktu 10 hari sudah terkumpul Rp30 miliar. Kata Denny, dengan dana sebesar itu Dr. Lee bisa mendirikan sekaligus 2 rumah sakit terapung. Denny adalah contoh manusia baik yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi berpikir tentang bagaimana membawa kebaikan buat orang lain dengan pengaruh yang dimilikinya. Karena itu saya sering mual mendengar orang-orang yang dengan seenaknya menghina Denny sebagai buzzer RP piaraan pemerintah yang berhasrat jadi komisaris. Banyak sekali yang dilakukan Denny untuk kemaslahatan orang banyak. Sebelum ini ketika salah seorang aktivis medsos meninggal, Denny juga sukses memobilisasi dana untuk membantu keluarga sang aktivis. Dan dia sama sekali tak ingin mendapatkan bayaran dari segenap aktivisme itu. Itu baru yang saya tahu, yang di luar itu mungkin banyak contoh lain yang menunjukkan kemuliaan hati Denny. Dan Denny itu sama sekali bukan orang kaya. Kalau Anda dengar cerita dia berjuang keras di masa lalu, Anda mungkin akan terharu. Dia itu fighter. Sampai sekarang pun dia masih mengontrak rumah. Kalau dia mau, dia tentu bisa memanfaatkan kreativitas dan pengaruhnya di media sosial untuk menjadi kaya raya. Tapi tidak. Dia memanfaatkannya untuk orang lain, orang banyak. Karena itu buat saya dia mengagumkan. Orang hebat kedua yang ingin saya bicarakan adalah Dr. Lee sendiri. Ia mendirikan rumah sakit apung ini pada 2013. Dia dan kawan-kawannya menyulap sebuah kapal menjadi rumah sakit. Pada awalnya ia hanya menggunakan kapal kayu sederhana. Namun sejalan dengan waktu, dengan bantuan banyak donatur, mereka berhasil memiliki kapal modern yang semula adalah sebuah hotel. Di dalam rumah sakit apung itu tersedia lengkap fasilitas pelayanan kesehatan dari ruang pasien, ronsen, kamar operasi, laboratorium, ICU, praktek dokter gigi, dan sebagainya.
dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Lee memilih jalan sulit ini karena masa lalu yang pahit. Salah seorang adiknya meninggal ketika masih kecil karena orang tuanya tidak mampu membiayai pengobatan yang seharusnya. Ketika Dr. Lee sudah menjadi dokter, ia pernah juga melihat langsung kasus yang kurang lebih serupa di daerah Indonesia Timur. Ia menerima pasien seorang perempuan kecil yang harus dibawa dengan menempuh perjalanan 2 hari 3 malam. Di daerah tempat tinggal anak itu tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Kata Dr. Lee, si anak seharusnya sudah tidak tertolong karena keterlambatan penanganan. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, si anak terselamatkan. Peristiwa itu membangkitkan kenangan Dr. Lee terhadap penderitaan di masa kecilnya sehingga ia memutuskan untuk mengabdikan diri membantu masyarakat miskin di daerah tertinggal. Ia memutuskan untuk menjemput bola. Jadi alih-alih memaksa rakyat kecil mencari fasilitas pelayanan kesehatan di tempat yang jauh, rumah sakit terapung itulah yang akan mendatangi mereka. Dr. Lee bersama timnya berjalan dari satu wilayah ke wilayah lainnya hampir sepanjang tahun. Mereka berlayar ke sebuah daerah, menetap dan melayani pasien selama kurang lebih 1 minggu di sana dan kemudian pindah lagi ke daerah terpencil lain. Karena itulah ia dijuluki sebagai dokter gila. Dr. Lee bisa menjadi kaya raya karena keahliannya, tapi dia memilih untuk mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat kecil. Ironisnya, Dr. Lee ini sebenarnya juga adalah korban diskriminasi. Di Indonesia, ketika ia lulus dari SMA, ia ingin kuliah di Fakultas Kedokteran di berbagai universitas ternama. Tapi selalu ditolak karena ketionghoaan dia. Akhirnya dia berangkat ke Jerman untuk melanjutkan sekolah di sana. Ongkos perjalanan dikumpulkan dari kerja Dr. Lee bersama kakak dan keluarganya. Dia hanya mendapat tiket 1 kali perjalanan. Jadi kalau gagal, dia tidak bisa kembali ke Indonesia.